Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali bisa bertemu di Syihab edisi Ramadan, dan di episode awal Ramadan kali ini Syihab spesial karena di rumah Abi, saya dan Abi Kurai saat ini kedatangan tamu istimewa. Ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mampir ke rumah Abi. Saya yang justru harus terima kasih. Oh, kita dong terima kasih. Untuk bisa duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Yang spesialnya lagi sebab saya bisa bersama guru saya, Profesor Dr. Kurai Syihab. Jadi Abi ini guru Ustadz juga ya? Guru saya. Kita saling berguru. Tidak secara formal, tetapi non formal. Saya sering istilahkan kepada teman mubalik, beliau yang baca kitabnya, saya nikmati ilmunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekarang bisa kita sama-sama belajar sama Abi. Dan Ana juga mau belajar sama Ustadz Dasat Latif. Terutama karena bulan Ramadan ya Ustadz. Ini yang nonton Syihab banyak netizen muda-muda. Penggemarnya Ustadz Dasat Latif juga. Kita tahu yang follower Ustadz Dasat Latif biasanya muda-muda yang masih suka galau-galau Ustadz. Ini bulan Ramadan, kita mau jadikan momentum untuk kita bisa membooster iman kita. Supaya kita bisa tidak sia-sia Ramadan satu bulan ini. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan supaya selesai Ramadan nanti kita betul-betul merasa lahir baru kembali Pak Ustadz. Ada tips, trik atau apa yang pertama kita harus lakukan masuk bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Iya, yang pertama kita tentu bergembira sebab bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu saya di kampung biasanya kalau mau kedatangan tamu, beliau segera berbenah diri. Spraynya diganti, hordennya diperbaiki, bahkan menu makanannya pun lain dari biasa. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu. Alhamdulillah kita pun umat Islam ini kedatangan tamu. Bukan presiden, bukan perdana menteri, tapi bulan penuh ampunan yang kita tunggu-tunggu. Yang dimana Nabi sampaikan, man shoma ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Cuma yang jadi masalah, apakah setelah masuk puasa otomatis kita diampuni? Ya tentu tidak, tergantung persiapan. Ya persiapan ini satu diantaranya yang nonton acara seperti ini. Ya, saya selalu mengibaratkan iman itu handphone. Handphone kalau dipakai terus, dia pasti lowbat. Dan ketika lowbat, tindakan kita adalah ngecas. Jadi cara ngecasnya itu ya dakwah. Saya mengilustrasikan cas hati dengan dakwah itu seperti HP. Nah, kapan kalau umat Islam dakwanya di sepekan itu kan hari Jumat. Itu juga kalau hatibnya membahas yang betul-betul aktual yang dibutuhkan umat. Itu juga kalau sound systemnya baik. Itu juga kalau dia tidak tidur. Jadi, nah pekan-pekan itu ada ngecas Jumatan. Nah, dalam setahun ada cas full bulan suci Ramadan ini. Abiku tadi kan Ustadz Dasat mengatakan harus kita sambut dengan gembira, kegembiraan. Kita bergembira bulan Ramadan datang. Abiku. Gembira karena bulan istimewa. Atau kalau Abi itu istilahkan ini bulan sale. Sale. Ya. Diskon. Masa ada jualan yang begitu murah kita sia-siakan? Apa jualan tuh maksudnya apa? Jualan apa? Sekarang Tuhan membuka kesempatan. Sedikit amalmu saya kasih ganjaran yang banyak. Itu diilustrasikan dengan pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup. Ya toh? Jadi sedikit saja yang diamalkan sudah dapat ganjaran. Bisa digambarkan itu ada saat di bulan Ramadan ini yang menjadi Lailatul Qadar. Lebih bagus dari 1000 bulan. Ada saat-saat di bulan Ramadan ini Tuhan menganugerahkan anugerah yang tidak dianugerahkannya pada bulan yang lain. Itu sementara ulama berkata ada yang dinamai nafahat, ada yang dinamai mawahib, ada yang dinamai atiyat. Ada anugerah sesuai yang Anda minta. Ini biasa di mana-mana. Ada anugerah yang dia hembuskan begitu, siapa yang ada di tempat itu dapat. Seperti hujan. Siapapun yang berada di lokasi turunnya hujan, suka atau tidak suka dia dapat. Nah, ada lagi yang dia anugerahkan spesial yang Anda tidak minta,
tapi Tuhan berkata ini baik untuk yang bersangkutan. Dan itu hanya spesial di bulan Ramadan? Khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Ya jadi memang seharusnya kita mempersiapkan diri, kita mengambil langkah-langkah untuk menyambut kebaikan-kebaikan itu. Sayang dong, ada hal seperti ini lantas kita tidak hiraukan. Nah itu tadi, sayang Anda butuh pakaian yang bagus dengan harga murah pada waktu bulan diskon Anda tidak beli. Ya, rugi banget. Rugi banget. Rugi. Dan jadi mempersiapkan diri. Tadi kan Ustaz Dasar bilang, ya salah satunya dengan mendengarkan dakwah dan sebagainya. Membersihkan hati, mempersiapkan Ramadan itu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan seperti apa ya Pak Ustadz? Biasa pertama kan kalau mau bersihkan hati itu ya istighfar. Ya. Itu berhubungan kepada Allah. Tapi ada yang lebih parah, hubungan kepada manusia. Karena kalau kepada Allah, tobatnya kan yang penting menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan. Selama kau tidak mengaku dirimu Tuhan, kuampuni semua dosamu. Nah, satu yang bahaya ini, kalau kita punya permusuhan. Gara-gara pilpres, cebong kampret belum akur. Padahal sudah mau masuk lagi pilpres. Nah, masuk Ramadan ini lupakan semua itu. Sebab ibadahmu kepada Allah, ibadah mahdamu baik. Tapi tetanggamu kau musuhan. Ya, depan rumah musuhan, samping rumah musuhan gara-gara taman. Sebelum masuk Ramadan, sempurnakan dulu deh hubunganmu. Ya, supaya apa? Masuk Ramadan, kebaikan-kebaikanmu betul itu tercatat. Sebab kalau dia putus silaturahimnya, ada amalnya, cuma dia tidak masuk rekening, ibaratnya dia nabung, tidak masuk rekeningnya. Nah itulah pentingnya kita menyambung persaudaraan. Allah pun maklum kalau kita pecah persaudaraan, marah, hari ini saya marah, butuh waktu untuk melupakan itu. Maka Allah tolerir, 3 hari Mona, jangan kau lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari, kau bukan umatnya Muhammad itu, tidak boleh gitu. Yang kemudiannya ada tradisi-tradisi kita di kampung yang saya pun sampai sekarang masih saya pelihara. Apa itu Pak? Pulang kampung. Tradisi kita, saya harus minta ridho dulu sama ibu bapak saya. Minta ridho dari saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya. Supaya betul-betul kita masuk Ramadan ini bersih dosa kepada Allah, bersih dosa kepada sesama manusia. Sehingga ibaratnya dia memori, ya masuk, wah memorinya sudah bersih nih tadi. Jadi gampang save-nya. Nah itu, jadi masuk Ramadan, hati kita betul-betul terbuka sehingga lebih gampang mendapat hidayah, lebih gampang berbuat kebaikan. Manfaatkan. Abi Nana ingat, Abi juga selalu bilang bulan Ramadan itu amalan sedikit tapi nilainya bisa jadi besar. Jadi apa amalan-amalan sederhana mungkin yang mulai bisa kita lakukan, Bi? Tersenyum. Ya, sangat sederhana, tidak pakai ini. Iya kan? Senyum tidak perlu modal. Tidak ada modal itu ya. Bersedekah walau sepotong kurma. Ya. Nah, kalau mau lebih ini sedikit, baca Quran. Ya toh? Kalau mau lebih tinggi lagi, baca dan fahami Quran. Ya, Abi bilang bukan hanya tadarusnya, bukan hanya ngajinya, tapi belajar maknanya. Pelajari itu yang lebih ini. Tapi yang lebih penting itu ada satu hal. Kalau kita bicara iman, iman itu kerja hati. Iman itu adalah pembenaran hati atas apa yang didengar oleh telinga. Nah, iman itu tidak bisa diciptakan oleh akal, tapi bisa didukung oleh akal. Itu ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh hati yang tidak bisa dilakukan oleh akal, yaitu iman dan cinta. Ya kan? Setuju, Ustaz. Kalau soal cinta kayaknya Ustaz Dasar banyak referensi dia. Iya kan begitu. Jadi kalau mau iman bertambah, bersihkan hati. Bersihkan hati itulah dengan memaafkan ini, mengeluarkan dengki. Hati itu punya 2 fungsi. Bisa menjadi wadah, bisa menjadi alat. Wadah bisa sempit, bisa lebar. Lebar, keluarkan menjadi sumur. Keluarkan batunya, keluarkan kotorannya. Dalam itu hati. Nah,
Begitu Anda keluarkan bebatuan dari tanah sehingga menjadi sumur, semakin dalam akhirnya mendapatkan mata air. Makin jernih. Air yang dari sumur jauh lebih jernih daripada yang dari luar. Begitulah di Ramadan ini kita mau buat sumur, bukan cuma menjadi wadah dari ilmu. Orang yang sempit dadanya disinggung sedikit marah. Orang yang sempit dadanya tidak punya pengetahuan. Nah, Ramadan ini berusaha kita untuk memperlebar kalbu, memperdalam kalbu, sekaligus untuk menjadikannya alat untuk meraih. Itulah ma'rifah. Itu sebenarnya hakikat dari Ramadan. Nah, karena untuk ilmu kita tidak bisa percaya dalam ajaran Islam kecuali kalau kita percaya Tuhan. Kan itu dasarnya. Percaya Tuhan harus kenal Tuhan dong. Kalau tidak kenal bagaimana mau percaya? Kita bagaimana mengenalnya? Dia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dia memperkenalkan dirinya dengan Asmaul Husna. Pelajari itu. Tak kenal maka tak cinta. Tidak kenal Tuhan bagaimana mau cinta? Ya kan begitu ya. Ini Ustadz kita yang paling mengerti soal cinta ini. Gimana Pak Ustadz? Bagaimana supaya kita jatuh cinta? Karena kan orang kalau jatuh cinta itu nggak mau jauh-jauh, maunya dekat terus. Jatuh cinta pada Allah. Yang menarik tadi itu Mbak ya, bahwa untuk mengenal Allah ini hati yang jadi penentu. Bukan akal utama, tapi hati yang dipakai. Sehingga kita teringat sabda Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Segumpal daging itu sehat-sehat semuanya, rusak-rusak semuanya. Maka saya sering memberikan ilustrasi betapa pentingnya ini hati. Saya bawa kendaraan dari Makassar ke Pinrang pulang kampung. Yang nyetir tangan, yang gas ngerem kaki, yang berpikir sepanjang jalan otak, yang melihat mata. Tapi begitu ada tikungan tertulis hati-hati. Bukan otak-otak. Karena kan otak yang berpikir sepanjang jalan kan. Tapi hati-hati, berarti hati lebih penting daripada otak. Nah, Ramadan ini lebih utama memperbaiki hati. Fokus perbaikan hati. Perbaikan hati adalah dengan mengenal Allah. Mengenal Allah tidak lebih banyak menggunakan akal. Karena kadangkala tidak mampu akal kita menjangkaunya. Tapi dengan cara membuka hati. Nah, acara seperti ini ya salah satu cara agar hati kita lebih terbuka. Insya Allah. Abi tadi bilang iman, bagaimana kita menebalkan iman. Tapi berarti iman itu naik turun kan? Iman naik turun. Semakin dalam pengetahuan, semakin kuat keimanan. Semakin dangkal pengetahuan, semakin rendah mutu iman. Semakin banyak Anda bergaul dengan orang-orang baik, semakin berpotensi kuat iman. Semakin banyak bergaul dengan orang-orang buruk, semakin dangkal dan semakin berkurang iman. Kami ingin tambahkan, baca Quran itu sebenarnya sangat penting. Tapi ada orang yang berkata begini, saya tidak faham. Abi jawab, berusahalah faham. Tapi kalau tidak faham, jangan berhenti membaca. Ada seorang anak bertanya pada bapaknya, "Bapak baca Quran, kau tidak mengerti artinya, apa berguna?" Bapaknya jawab dengan suatu perintah, "Nak, ini ada keranjang, bawa ke sungai, kembalilah membawa keranjang itu dengan penuh air." Dibawanya ke sungai, di jalan habis airnya. Dia pergi lagi, sekian lama dia kembali, dia berkata pada ayah, "Saya tidak bisa bawa air." Karena keranjangnya bolong. Terus ayahnya berkata, "Kamu lihat tadi keranjang itu kotor ya. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang bersih." Jadi walaupun dia tidak menampung hatinya pemahaman itu, tetapi penghormatannya kepada orang tuanya, keinginannya untuk mengetahui, baru keinginan untuk mengetahui itu sudah membersihkan hatinya. Nah, jadi kita anjurkan Nabi tadarus, mempelajari tadarus dengan Jibril, Nabi. Sahabat-sahabatnya tadarus. Kita juga mestinya tadarus. Tadarus itu aksi
dan interaksi antara pihak lain. Anda baca, saya baca terjemahannya. Kita diskusi apa maknanya. Itu tadarus. Bukan baca, harus selesai 1 juz ini. Ya, biasanya kalau Ramadan berlomba-lomba harus khatam beberapa kali. Tidak usahlah khatam. Memahami 10 ayat lebih bagus daripada baca 1 juz. Tanpa paham. Tanpa paham. Nah itu persiapan kita untuk kebersihan hati ini. Karenanya Ustadz di Syihab-Syihab Ramadan ini memang topik-topik yang kita ambil, kita belajar makna-makna surat pendek. Ya, kita belajar itu karena kita ingin lebih paham makna-maknanya. Banyak surat-surat yang kita pendek-pendek yang sering kita bacakan, hafalkan pada saat kita sholat. Tapi kemudian kita ingin belajar makna dari surat-surat pendek. Karena orang sholat hobi surat-surat pendek. Ya, dan begitu dia paham, karena kan kita hampir sudah hafal tuh surat-surat pendek. Tapi kita tidak bisa khusyuk karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Nah, dengan mengkaji surat-surat pendek ini, hobi bacaan sholat kita di samping pendek terpenuhi selera kita yang mau pendek-pendek, juga lebih khusyuk sebab kita paham apa yang kita baca. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat. Pak Ustadz, jadi tadi kan Abi bilang amalannya bisa tersenyum, bisa sedekah walau sepotong kurma, kemudian tadarus, ngaji. Apalagi Ustadz untuk teman-teman netizen yang hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memantapkan hati kita nih. Ya, yang hampir tidak bisa dilepas dalam kehidupan kita sekarang, Mbak, adalah handphone. Jadi gimana handphone itu yang menjadi aksesoris penting dalam hidup kita, handphone itu bisa membuat iman kita nambah. Seperti apa? Ya sudah, handphone itu harus menjadi medan dakwah. Channel dakwah dalam arti grup-grup kita ada 10, satu grup 100. Ya sudah, potong ceramah narasi 1-3 menit share. Itu bagian dari kebaikan. Berbagi kebaikan. Bayangkan ketika saya nanti di alam kubur, saya sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, kecuali 3 hal kata Nabi. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Maka selama konten dakwah itu beredar, meskipun saya sudah jadi tanah, itu saya dapat kiriman amal. Alhamdulillah, yaitu handphone. Kemudian cara membersihkan lagi, sebisanya Ramadan ini kita keluar dari grup-grup yang kita anggap lebih banyak mudaratnya. Ada juga memang grup itu, barang rusak saja dikirim terus. Ya, ada, saya kan paling banyak grup banyak saya. yang bilang iya betul, amin amin gitu. Paling, paling banyak grup saya, lebih 100. Dan kalau kita keluar dibilangin sombong. Nah sudah, kalau kita anggap ini grup kita, ya supaya tidak memutuskan silaturahmi, kita bikin dulu catatan sebelum pamit. Mohon maaf dalam rangka pembersihan iman dan memuliakan Ramadan, saya pamit dulu dari grup. Nah, saya kira tidak dosa itu, yang menghindari yang lebih mudaratnya. Itu jadi pahala itu. Karena kita meninggalkan sesuatu yang buruk itu mendapat ganjaran. Ya. Nah, yang paling penting lagi adalah ayo mari sambungkan persaudaraan. Ya. Nah, teman-teman kita berharap kita menjadi berpastabikul khairat. Ya. Kita datangi teman-teman untuk berbagi. Nah, kemudian kalau sedekah, biasanya kan orang sedekah itu selalu mikir duit. Padahal sedekah kan tidak mesti banyak. Bisa jadi, Prof, saya selalu bilang sama ibu majelis taklim saya, bisa jadi ibu-ibu ya yang daing beca, tukang cuci, 5 bungkus kau bikin, lalu kau bawa ke masjid untuk buka puasa, bisa jadi di 5 bungkus ini jauh lebih besar daripada 1000 bungkus bupati. Kenapa? Kalau ibu yang bikin asli itu pasti rezekimu, halal dan itu duitmu 5 bungkus itu. Tapi kalau bupati belum tentu duitnya, bisa jadi duitnya pemborong. Ya kan? Nah itu sedekah tidak selalu duit, tidak selalu banyak. Nah, mungkin anak muda sedekahnya apa ya? Kita lihat dari pintu ke toilet tidak ada sendal. Ya sudahlah kita beli sendal jepit 5, dicuri orang. Ya, ambil berpositif thinking. Oh berarti hilang 1, saya sedekah 5, berarti mau ditambah lagi 1. Kita lihat mana yang capek, pencuri sendal atau saya yang beli sendal. Jadi semuanya di mindset ya, Bro? Ya, dibawa ke sisi positif. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Hal-hal sederhana yang mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita, menjadi booster. Insya Allah. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Pak Ustadz, selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga untuk teman-teman. Insya Allah puasa kita diterima Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.